AB kan log tes. Nah, tak kedengaran kan suara aku? Enggak kok. Ah, Dengar. oh dengar. Sip. Saya tadi suara laptopku nggak masuk ke headset gitu. Aneh. Oke. Jadi log A kali B kan log A tambah B gitu. Log B. Udah. Terus jadinya kalau log n faktorial ya log satu kan ini log 1 kali 2 kali 3 kali 4 itu yang di log itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai n ya udah dipecah jadi log 1 sampai log 2 sampai log n. Ya ini bisa di pre-compute kalau mau kayak ngitung log 1 faktorial berapa, log 2 faktorial berapa kayak gitu di pre-compute di awal itu bisa kan atau ya dihitung pas di dalam binser juga bisa. Ya kalau yang log A pangkat n kan jadinya sama pakai sifat yang tadi log A kali A sebanyak n ya udah. Berarti log A tambah log A sampai n ya udah n kali log A aja gitu. Dah oke. Idenya simple kan. Tapi mungkin kalian ngelihat aja udah males ya kali. Soalnya yang submit tuh yang AC nih. Di Discord nih. Mungkin kalian ngelihat matematika udah males gitu langsung. Tapi dicoba lihat aja ya. Nah, buat yang E, Kak, soal D pincernya batasan kiri sama kanannya berapa? nah itu Left sama right. kayak digedein aja gitu. Kan log itu kecil. Ya udah, kamu naruh 10/18 nggak apa sih N-nya. Jadi misalkan R-nya maksudnya. Jadi L-nya kan 1, R-nya 10/18 gitu. Masih oke sih. Soalnya kan nanti binary search ini log dari ini kan, log dari panjang itu kan. Kompleksitas binary search adalah log dari R min L-nya itu. Ini 10/18 tuh 64. Cuma dikali 64 ya, masih oke. Eh, sebentar. 100.000. Oh, ini kan dikali N ya tapi dalamnya. 100.000 ya cukup sih. Berarti kayak gedein aja segede yang mungkin gitu. 100.000. N ya, harusnya. Hmm, hmm, hmm. 10/6, 10/7 gitu N-nya. Bisa oke sih. Kalau kan ini kalau kamu kali N bakal gede kan. Nah, ini makanya ini jadiin O1 aja. Kamu pakai compute di awal berarti kalau mau gedein lagi. Kayak gitu sih. Seingatku gak gede-gede amat sih. Aku ini udah submit lama gitu belum kulihat lagi. Terus ya udah buat clue juga deh aku liatin yang AC teman kalian pakai N-nya berapa. Oke, kita lihat ya. 5 juta, ada yang 5 juta akhirnya. Jadi 5 juta bisa acil. Ada yang Yang di share 10 screen pangkat nggak 7. pindah. Kenapa? Yang di share screen kok di saya nggak pindah. Share screen nggak pindah. Oh enggak. Aku ngelihatnya lewat PC. Ini kan aku yang share screen ini dari tab. Jadi aku liatin jawaban teman kalian. Ada yang N-nya 5 juta, ada yang 10,7, ada yang 5 juta juga. Ya 5 juta berarti cukup. R-nya, R-nya, R-nya taruh di 5 juta. Ya, kalau kamu nggak tahu batasannya, kayak gedein mungkin yang buat mepet 1 second gitu sih. Kan 5 juta masih oke kan? Dikali 64 masih oke sih, mepet banget sih tapi. Dikali 64, dikali log 5 juta. Log 5 juta itu sekitar 24. Karena 1 juta itu 20. Tinggal 5 juta kan.
dikali 3 atau kali 4 lah, 24. Ya, gitu. Ada lagi pertanyaan? Kak, Ya, berarti kayak binary search biasa, cuman ditambahin log doang ya, Kak? iya. Kan, iya, gitu. Binary search biasa, terus cara ngitungnya yang, kan binary search kita nyoba n-nya. Kan sebenarnya kita ngitungnya n faktorial sama a pangkat n kan. Ngitungnya itu sebenarnya itu. Terus dibandingin. Nah, tapi kan gede gitu. Udah permasalahannya kenapa pakai log tuh di situ. Kan gede tuh n faktorial a pangkat n. Gede banget. Nggak bisa disimpan di variabel gitu. Nggak bisa disimpan di variabel long-long. Udah pakai log gitu. Iya. Binary search biasa tapi dalamnya pakai log tuh maksudnya paham kan, bukan kompleksitasnya log tapi pakai log gitu, kayak in double gitu, double x sama dengan log log berapa tuh 4 gitu misalnya. Ya ini maksudnya log. Di codinganmu itu ada lognya gitu, pakai log. Fungsi log udah disediain sih, tinggal pakai. Kak, tanya Kak. Ya, Ini kan kalau lognya kita pakai yang di C++-nya langsung, itu kompleksitasnya itu satu apa tetap O log n gitu? satu sih harusnya. Satu. Kalau kayak gitu tuh bisa lihat di dokumentasi tuh. Aku udah pilih pasti satu sih kalau yang terkait kayak perhitungan matematis gitu, log, square root tuh harusnya dia udah dioptimize. Sebenarnya log tapi dia udah optimize itu sampai dekat satu. Harusnya harusnya ya satu dia. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau pakai log basis 10 bisa nggak? Bisa, sama aja kok. Cuman kan log basis 10 tuh aku ingat-ingat log 10 gitu manggilnya kalau nggak salah. Log 10. Bisa bisa sama aja lognya terserah gitu basisnya. Log 10 4 cara manggilnya. Kalau nggak salah, kalau basis 10 bisa. Terus kalau basis 2 udah disediain juga log 2. Kalau basis tertentu juga harusnya udah disediain sih. Cuman dia biasanya nggak optimize gitu. Seingatku. Basis tertentu di mana ya? Oh enggak sih. Kalau mau basis tertentu kamu tinggal gini sih. Misalkan log basis 10 ya, pakai sifat yang log itu. Log 4 per log 10. Udah ini kan sama kayak 10 log 4 kan. Nggak nyediain ya tes plus plus. Udah tinggal pakai ini. Kalau mau basis tertentu kan. Ya kalau basis 10 kalau mau langsung tapi udah disediain gitu, tinggal log 10. Kan log C gitu, log A per C log B itu B log A. Sifat logaritmanya. Tinggal pakai ini sih kalau mau basis tertentu terus kamu cuma tahu fungsi log doang kan. Ya udah pakai ini. Gitu. Kan ini ringan lah. Ada tambahan hitung sekali kalau nggak disediain fungsi dari sananya. Oke, oke. Ada lagi yang tanyain? Oke, nggak ada ya. Udah ya, nggak ada ya. Nah, terus soal E itu udah aku jelasin kemarin kan. Nah, terus soal F. Nah, soal F ini mungkin Adnan belum nyoba DP ya, tapi coba aja ya DP. Mungkin Adnan udah ngerti tapi ya, aku coba jelasin aja. Tapi udah banyak yang bisa sih. Jadi buat DP-nya tuh kayak kan kamu ngebayanginnya gini, kan itu soalnya
boleh 2 atau 3, tapi berbeda urutan tuh beda, termasuk beda cara gitu kan. Kayak kalau 8 kan bisa 2 plus 3 plus 3 sama 3 plus 2 plus 3 nih dianggap beda gitu. Maksudnya masuk ke hitungan. Kalau ditanya banyaknya cara 8 ya, itu keduanya masuk ke hitungan gitu. Nah, jadi gini sih bayanginnya. Misalkan 8 ya. Bentar. Enaknya gimana ya? 6 ya, 6 sama 5 berarti aku nyediainnya. Kalau 6 itu kan dia bakal 3 plus 3 sama 2 plus 2 plus 2. Terus kalau 5 dia bakal 3 plus 2 sama 2 plus 3. Nah, bayanginnya tuh gini. 8 itu, kenapa aku hapus ya? Kebiasaan ngapus ya. Nih 8. Misalkan kamu naruhnya kan bisa 2 sama 3 kan di awal. 2 plus berapa nih? 3 plus berapa nih? Nah, terus kamu di sini kan harus totalnya 6. Nah, kalau pas mau mau totalnya 6 kan tinggal ngambil dari sini. Kayak ya udah 3 plus 3 atau 2 plus 2 plus 2 gitu. Ya kan? Ya udah jadinya kalau kamu mau pakai 2 di awal, ternyata ada 2 cara. Terus kalau mau pakai 3 di awal, ya udah ini kotaknya harus yang totalnya 5, bisa 3 plus 2 atau 2 plus 3. Ini jadinya 2 juga kan, 2 cara atas sama bawah. Nah, makanya ini 4 cara kan. Ya udah ini kayak misalkan kamu punya fungsi bukan fungsi sih, kayak DP, array DP atau ya fungsi sih. Misalkan kamu punya fungsi F lah, F. Fungsi F yang menyatakan banyaknya cara buat suatu n, ya udah jadi dia fn min 2 tambah fn min 3 kan. Karena kalau kamu mau ngambil 2, aku ngambil dari caranya fn min 2 lalu ditambahin plus 2 di depannya. Kayak gitu. Atau aku ngambil 3 di depan, aku bakal ditambahin sama banyaknya cara pas fn min 3. Kayak itu. Ini jadinya gini sih rumusnya. Ngebayangin bikin fungsi DP itu kayak gitu sih. Nah, ini kan udah semua cara kan beneran. Kayak kan di awal tuh antara 2 atau 3 kan. Nggak mungkin yang lain gitu. Karena kita cuma bisa ambil 2 atau 3. Jadi angka awalnya kan udah kita handle semua gitu. Misalkan kamu nanti nemu cara lain 3 plus 2 itu pasti udah masuk sini gitu. Udah pasti masuk ke yang awalannya 3 gitu. Kayak gitu. Gak mungkin ada cara lain di luar ini gitu. Kan kita udah handle semua cara untuk suatu angka di awal. Angka di awalnya 2, belakangnya berapa, awal 3, belakangnya berapa gitu. Nah, udah setelah dapat ini bisa dihitung deh. Jangan lupa di modulo, terus udah. Gitu sih buat DP ini. Jadi ini pengantar buat DP yang gampang. Nah, terus soal G itu udah mulai susah DP-nya. Nah, jadi idenya adalah gampangnya ini sih kalau G. Apa ya? Dari awal gitu, dari atas gitu maksudnya. Jadi kan misalkan ada input 13, 7, 5, 7, 13, 6, sama 14, 3, 12. Enaknya bottom up gitu. Bottom up tapi dari atas. Soalnya kan titik awalnya kan di atas. Maksudnya bottom up tuh dari titik awal gitu kan. Bottom up tuh kan dari titik awal. Dari titik base case gitu kan. Kan base case-nya. Ya, base case-nya aku misalkan di atas ya. Nih dari atas. Kan nih arahnya ya gitulah sesuai soal. Ya, gitulah ya. Nah, pas di awal tuh kamu kayak nyimpen DP tuh berapa DP-nya, DPIJ itu bakal nyimpen minimal yang dibayar buat nyampe I,J itu. Ya udah kalau di awal kan ya tetap dia ini inputan, ini input nih DP-nya.
dia bakal tetap kan 13. Terus kalau yang di sini dia kalau di apa namanya? Baris paling atas, kamu jangan lupa nih jangan ditetepin. Jadi yang tetap kan cuma yang kiri atas. Kalau yang kedua dia bakal ngambil kita kan mulai di tengah. Oh ya, ini juga tetap sih. Tetap 7. Oh, ini jadinya tidak tercapai sih. Kalau yang 13 nih. Yang kiri atas nih. Kan kita mulai dari titik ini gitu. Kita kan nggak bisa ke titik itu kan. Kayak minimal yang dibayar buat nyampe IJ. Kan kita nggak bisa nyampe IJ kan. Nggak bisa nyampe 0,0 dari titik 0,1 gitu. Nggak ada panah ke sana kan. Ya jadi nggak bisa dia. Bisa dianggap nggak ada gitu. Kalau titik kiri atasnya. Terus ke kanannya dia jadi ini bisa salah sih. Jadi misalkan di sini dia kecil banget gitu. Minus. Ini bisa minus ya. Pokoknya kecil banget lah nilainya. Kan nilainya kecil banget. Kamu jangan nyimpen nilainya dia yang kecil banget ini. Dianggap nggak ada atau ditaruh DP 0,0-nya tuh tinggi banget gitu. 10,18. Jadi dianggap kita nggak bisa nyampe ke sana gitu. Kayak tinggi banget posnya buat nyampe ke sana. Kan mendekati impossible itu. Nah, terus jadinya ke kanannya dia nyimpen dia ditambah sama kirinya kan. Kalau ini nyimpen 12. Saya nyimpen 10,18. Nah, terus ya udah kamu kayak mau ngitung buat layer selanjutnya atau baris selanjutnya. Ya dari kiri kan enaknya, soalnya ada panah ke kanan gitu. Jadi dari kiri kan hitungnya. Hitung yang kolom 0 dulu. Ada dilihat minimal dari atasnya sama kanan atas. Kayak gitu. Diambil lalu ditambahin nama nilainya dia. Dan ini 14. Terus ini kan dia bisa dari mana-mana gitu. Ya udah diambil minimal dari atas, kanan atas, sama kirinya dia. Kayak gitu. Ternyata dia berapa nih? 7. 7 tambah 13, 20. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, terus yang bawah ini dia dari kirinya dia 20 atau dari atas 12 atau kiri atas 7. Tidak kiri atas 13. Nah, udah kan kita dapetin buat yang baris selanjutnya. Terus baris selanjutnya lagi gitu lagi. Ngitung ini dari minimal atas bawah kayak gitu. For loop aja barisnya, for loop kolomnya. Terus tapi kolomnya di if. Kalau 0 caranya gimana ngambilnya dari yang mana? Kalau 1 ngambilnya dari mana? Kalau 2 ngambilnya dari yang mana gitu. Terus nanti keluarin aja DP N2 kalau kamu one index gitu. Nah, ya. Bentar, mana soalku? Oh ya ini. Oke, jadi bisa ya dicoba. Nah, terus soal H, soal paling susah buat DP-nya. Nah, jadi kan kayak main gitu kan. Dikasih angka. Terus kamu bisanya naikin doang. Tapi bisa digit manapun. Nah, terus kalau dari 9 itu jadi 0. Jadi kalau 4 3590 itu yang dicontoh soal. Ini kalau naikin digit puluhan dia bakal jadi 3500. Bakal jadi 3500. Nah, itu kan. Terus ada dua orang lah nama pertama dia ada, nama kedua dia finite. Orang pertama ada, orang kedua finite gitu namanya. Terus kalau ada yang jalan tuh dia pengennya maksimalin gitu. Soalnya dia pengen nanti terakhir menang gitu. Enggak sih, enggak pengennya maksimalin. Jadi pokoknya ada harus main optimal supaya nanti terakhir tuh angkanya maksimal. Karena dia mau lebih besar dari nilai awal supaya dia menang gitu kan. Nah, jadinya DP-nya ini DP. Tapi DP-nya gimana? Kayak ya DP sekarang siapa, angkanya berapa sama turn-nya sisa berapa gitu. Jadi
Kenapa bawa giliran siapa? Karena kan beda-beda gitu. Kalau ada itu pengen gedein, kalau finite ya pengen ngecilin di akhir. Nah, jadi inputannya misalkan inputnya kan n kan katanya. Angkanya namanya n, terus ada m langkah. Terus yang jalan pertama duluan tuh ada gitu. Ada. Misalkan ada itu 0 gitu. Misalkan ya udah ada ini 0 maksudnya. 0 terus ada berarti jawaban kita ada di DP n 0M. Nah, ini nih bakal ngembaliin yang paling optimal menurut dia gitu. Ya udah, jadinya kita manggil ini terus dicek lebih besar dari n nggak. Kalau lebih besar dari n ada menang sih ada. Kalau enggak ya finite yang menang. Finite menang nih ada menang. Nah, tapi gimana cara ngitung DP-nya? Ya itu. Ya udah karena mau main optimal terus caranya kan transisi ya kan sebutannya. Transisinya kan dia bisa naikin puluhan, naikin ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Ya udah, ini makanya aku tulis. Ini ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Naikin ribuan, naikin ratusan, naikin puluhan, naikin satuan. Nah, tapi ya perlu dihandle lah. Angka plus 1000 ini nggak murni plus 1000 kan. Dia kayak kau masukin F ke F gitu lah. Ke fungsi, bikin fungsi lagi integer ditambah sesuatu. Dia kalau ya gitulah pokoknya buat ngehandle yang 9000 misalkan ditambah 1000. Ini kamu fungsi f-nya harus keluarnya 0000 gitu. Ya, kayak gitu. Handle buat gitunya. Jadi ini maksudnya plus 1000 nih dimasukin ke fungsi dulu. Plus 1000 nanti hasilnya itu kayak gimana gitu. Udah. Nah, ya udah. Ini DP angka plus 1000 terus dikasih ke finite kan, dikasih ke giliran finite, turn-nya dikurangi 1. Ya udah kayak urusannya finite lah, itu mau diapain. Kayak gitu. Urusan finite mau diapain, urusan finite mau diapain, urusan finite mau diapain. Pokoknya dari 4 kemungkinan itu, finite itu ngasihnya yang kayak gimana. Aku nih ada nih sekarang. Aku mau maksimalin di antara 4 itu. Kan gitu. Oh, udah, tinggal gitu aja sih mainnya. Ya gitu. Itu sih solve-nya. Terus udah deh. Bedanya nanti pas finite, maksudnya pas nanti giliran finite ya ini bukan maksimum tapi minimum. Kayak gitu sih. Gimana? Kak, Ya. kalau yang F yang nggak memperhatikan urutan itu gimana, Pak? Oh, mau nanya itu. Oke. Itu caranya tidak mengatakan lagi. Oh, jadi maksudnya 2, 3, 3 sama 3, 2, 3 ini dianggap sama gitu ya. Iya, Pak. Oh. Ditambahin state aja. Misalkan tetap ya soalnya, cuman bisa naruh 2 sama 3 gitu. Jadi gampang sih kalau 2 sama 3 doang. Misalkan ada K bilangan, K-nya dikasih. Atau K-nya gambarannya 1, 2, 3 sampai K. Kamu bisa ngambil sampai yang maksudnya. Kamu bisa ngambilnya itu 1, 2 atau sampai K. Kalau dijumlahin sama dengan N gitu misalkan. Nah, dia tuh tinggal nambahin state satu lagi gitu kamu. Kayak DP, sekarang sisanya berapa, maksudnya kayak N-nya gitu. Nah, sekarang naruh apa gitu. Kamu kayak gini sih, kayak mastiin kalau 3, 2, 3 ini maksudnya itu 2, 3, 3. Apa artinya? Kayak kamu naruhnya kecil ke besar gitu lah. Nggak boleh naruh
kamu ngambilnya kayak apa ya, terurut menaik kayak gitu. Kan kalau kayak gitu ya jadi pasti beda semua gitu. Ya itu ngakalinnya gitu maksudnya. Ngebayanginnya kayak aku ngambilnya terus menaik gitu. Jadi eh naruh ini kayak sekarang gitu. Sekarang angkanya berapa? Nah, jadinya pas manggil tuh DP N,1 gitu dari kecilnya. Nah, nanti DP N,1 ini kan kamu sekarang lagi naruh 1 kan. Kamu bisa milih ngambil 1 atau enggak. Jadi bisa bakal DP kan ini sekarang 1 kan. N-1 tetap di 1 kayak ngambil 1 gitu. Kayak misalkan ini 10. 1 plus gitu. DP 1. Atau kamu nggak ngambil DP langsung pindah ke 2 gitu. Kayak gitu kan. Kayak gitulah. Kan jadinya semua udah handle gitu kan. Kalau misalkan kamu ngambil satunya sebanyak 3 kali, terus duanya 2 kali, berarti dia kan masuk ke sini, terus masuk ke yang N-1 lagi, di minus 1 lagi maksudnya jadi N-2, terus masuk lagi ke N-3, terus baru dia pindah ke yang bagian yang cuma nambahin angka kanannya, N-3,2. Kan maksudnya sudah masuk ke jawaban semua gitu, segala caramu yang pembagiannya itu, dari kecil ke besar gitu. Ngeceknya gitu sih. Jadi kamu ngebayanginnya ya gitu, biar nggak kehitung 2 kali, kamu naruhnya increasing, apa non decreasing gitu. Tidak menurun kayak gitu sih ngakalinnya. Nah, itu cara nyimpen DP-nya gimana? Nyimpen, oh kalau top down berarti ya nyimpen maksudnya. Iya kan enak top down juga sih ini. Jadinya ini kan soal ini kan maksudnya. Halo. Iya, iya. Oh ya, yaudah misalkan aku suka namain DP-nya itu misalkan naruhnya di array-nya kan, array-nya misalkan namanya DEPE. Aduh, nanti mirip. Nah, array-nya namanya F. Ya udah di maksimum n-nya dilihat inputnya misalkan 1.000, kamu bikin dulu. Terus maksimum k-nya ternyata 10. Cuma sampai 10 gitu. Ya udah bikin array-nya. 10 berarti kan 1 sampai 10 ya. Digedein dikit gitu. Ini juga gedein dikit. Plus 5. Buat aman. Nah, terus biasanya di int main kayak yang kemarin aku contohin buat nandain itu belum pernah dihitung, kamu ngubah dia jadi -1. Jadi kamu nge-for loop 2 kali, nanti f i j-nya -1. Kan ini banyaknya cara kan. F itu nyimpan banyak cara. Kan banyak cara nggak mungkin minus kan. Jadi minus nih bisa kamu pakai buat penanda gitu. Dia belum pernah dihitung. Kayak gitu. Terus kamu langsung si out aja. dp n,1. Nah, tapi kamu harus bikin fungsi dp. Nah, fungsi dp-nya ini anggap di atas ini. dp sekarang sisa berapa? Sekarang angkanya apa? Kayak gitu. Ya udah di awal tuh kamu nge-if. Aku live coding ya. Gak jadi nulis itu. Nah, oke. Share screen. Lebih enak share screen. Share now. Tadi aku nyobain jawaban. Salah satu jawaban kalian. Udah kelihatan kan? Bentar, ini aku stop. Share screen. Apa gelap? Enggak kan? Ini gelap apa enggak? Kok kayak gelap ya? Di aku. Aku enggak. Oke, enggak ya. Oke, ini aneh berarti. Sebentar. Oke, enggak gelap.
di tabku nggak gelap juga sih. Nah, kayak input kan yang N sama K kan. Mungkin kurang gede ya. K tambah gede. Nah, tambah gede. Lumayan. Nah, int N K. Kamu udah nyiapin F. Tuh. Nah, ini kan aku tadi nge-for. Ini ada dua cara. 0 I kurang dari 100 I. Yang kamu pakai indeks 0 kan. Jadi amannya semuanya aja. Semuanya indeks aman itu. F, I, C. Nah, ini kayak gini atau ada cara lain buat jadiin semuanya -1. Ini khusus -1 sama 0 ya. Itu bisa gini. F bakal isi dari array F bakal -1 semua. Ya gitu. Kenapa cuma bisa -1 sama 0? Karena memset ini dia nge-set memori gitu. Kan memori di komputer dia bit kan. Bit itu cuma bisa 0 sama 1. Nah, kalau -1 dia enak. Dia nge-set 1 semua sebenarnya. Kalau kamu nanti belajar cara komputer menyimpan biner, kamu tahu dia cara menyimpan minus itu gimana. Dia bakal nge-set 1 semua gitu. Nah, ya nggak penting. Ya, ini bisa dipakai, tapi cuma boleh ini -1 sama 0. Kalau kamu nge-set 1 ini, dia bakal bingung sih. Atau 2 atau 3. Dia nggak bakal nge-set dia jadi 3 gitu. Aku nggak tahu berapa, tapi nggak bisa. Nah, bisa gini, satu baris doang, bisa nge-for gitu, nggak apa-apa. Terus bawahnya, ya. Nah, setelah kamu ngeliat dari sini, oh kamu tahu nih. Oh nanti aja deh. Ada NTDP, terus tadi angka berapa, sekarang angka berapa. Nah, seperti biasa kamu di sini tuh bisa test case dulu atau ngecek udah pernah dihitung. Pernah dihitung atau belum? Itu paling awal. Nah, biasanya base case dulu sih. Aku juga biasanya base case dulu. Ada yang biasanya ngecek udah pernah dihitung atau belum duluan. Soalnya base case-nya dia simpen. Jadi bisa dia ngecek udah pernah dihitung atau belumnya duluan. Nah, base case dulu. Berarti nanti aku biasanya naruh base case tuh kayak yang nggak mungkin gitu. Kan ini angkanya K. Terus aku dari 1 kan. Ini bakal 1 sampai K itu adalah sebuah pemanggilan yang apa ya? Yang valid gitu. Aku bisa naruh angka gitu. Tapi kalau angkanya udah K plus 1, dia nggak. Nah, ini sama aku ditaruh ke tempat pengecaranku. Angka plus 1, ya udah. Kalau masih ada sisa kan aku udah nggak bisa naruh angka lagi kan. Jadi kalau sisanya 0, itu cara yang valid. Else, ya juga enggak kan. Kan kalau return ini udah pasti keluar gitu. Return 2 kali kan. Jadi ini maksudnya else nih berarti di bawah. Jadi kalau sisanya nggak 0, berarti dia ini bukan cara yang valid gitu. Terus ngecek udah pernah dihitung atau belum. Ini tinggal nge-if F-nya. F dan min 1. Nah, berarti return. Tapi ada cara bagusnya juga. Kamu bisa pakai. Yang nggak ketik panjang-panjang nih. Nah, di sini kamu kalau perhatiin ada dan-nya. Dan ini kayak alamat gitu sih. Jadi kalau di sini ada red sama dengan 4, ini tuh F sisa angka jadi sama dengan 4 juga. Ya gampangannya kayak nge-define gitu lah. Nge-define. Karena ikut keubah. Dia itu menyimpan alamat. Jadi integer
red, alamatnya sama kayak ini gitu. Alamat tempat penyimpanannya. Jadi kalau ini diubah, ya ini ikut keubah gitu. Ini sama aja kayak F sisa angka 4 buat menghemat penulisan. Biar nggak capek ngetiknya, kan ngetiknya banyak nih karakternya. Ini cuma 3 karakter. Udah. Habis itu di sini kamu kan red itu artinya F sisa angka kan. Ya udah red sama dengan DP sisa angka plus 1 kalau kamu nggak mau ngambil angka sekarang, atau red min angka. Nah, harus if kan. Makanya nggak boleh bikin jadi minus. Ini sebenarnya bisa sih kalau kamu mau tanpa if, tapi kamu harus taruh di base case. If sisanya kurang dari 0, itu berarti bukan cara yang valid kan. Kita juga tanpa pakai if di sini. Maksudnya nanti sisa min angkanya jadi negatif gitu. Apa-apa nanti masuk ke base case. Ya, mungkin kesukaan orang-orang. Bisa sisa min angka bisa sama dengan 0. Hapus yang ini. Ah, tuh dicontohin pakai apa ya? Aku mau jalanin tapi nggak bisa ngasih contohnya. Ini beda soal, nggak tahu contoh input outputnya. Nah ini bener sih tapi oke, lumayan yakin bener. Jadi kayak gini, ini berarti cara tadi nanya cara bikin DP-nya ya, cara nggak ngitung lagi gitu. Ya gini caranya, di set awalnya -1 gitu kan. Nih DP itu sebenarnya rekursif tapi memoization. Nah ini memoization-nya, mengingatnya dia mengingat gitu. Oh aku pernah ngitung sisa angka nih, kayak ngitung 4,3 gitu. Aku udah pernah ngitung itu. Ya pas ngitung kamu harus simpen di array kayak gitu. Nanti jawabannya ada di array kan. Terus nanti pas dicek udah pernah nyimpen di array belum. Kalau udah, ya udah nggak usah ngitung lagi ke bawah ini. Langsung kayak gitu. Nah dalam hal ini udah nyimpen atau belumnya, manfaatin tipe bilangannya dia dan konteks soalnya. Konteks soalnya kan banyak cara. Banyak cara nggak mungkin negatif ya. Kita manfaatin negatif ini aja buat itunya. Ya, udah atau belum ya. Kalau misalkan terpaksa kamu nggak ada yang bisa dipakai dari nilai dia, ya kamu tambah boolean sudah pernah dihitung atau belum gitu di sini. Ini menandakan dia sudah pernah dihitung atau belum. Jadi kamu nggak perlu ngeset f yang -1 tapi ngesetnya yang sudahnya. Sudah. Gitu. Nah, pas di sini dia ngeceknya sudah bisa angka. Kalau dia true gitu. Nah, kalau dia false, yang gini. Terus jangan lupa kita berarti sudah pernah hitung. Set dia udah pernah hitung. Belum nge-return. Nah, ini juga bisa. Ini lebih masuk ke akal kan. Dia udah pernah awalnya belum pernah hitung semuanya. Kalau dia udah pernah hitung, return langsung. Pas ngitung jangan lupa dijadiin udah pernah hitung kayak gitu. Ya, gitu sih. Coding DP gitu-gitu aja. Coding DP kayak gitu-gitu aja. Nanti yang dipikirin biasanya soalnya apa, ini bisa di DP apa enggak, kalau bisa state-nya apa, transisinya apa, base case-nya apa. Nah, tiga itu sih. State, transisi, base case, state, transisi, base case. Mikir buat soal bisa di DP apa enggak, itu dari tiga itu. Dan ngoding DP ya gak jauh-jauh beda dari ini. Nah, gitu. Oke. Ada mau tanyain?
Yang soal G itu kalau di Dijkstra kok malah lebih lambat ya, Kak? Iya kan Dijkstra log n bang. Oh Dijkstra iya, itu kan kan sekarang. kalau ini kan on aja dia. Kayak ya on kali k, kalau Dijkstra jadinya on kali k lognya n kali k juga. Ya k-nya kan 3 kan. 3n. Kalau ini kan ya 3n, kalau Dijkstra 3n log 3n. Ya oke, lebih lambat. Apalagi yang tanyain? Aku pindah Kak, share screen-nya ke tab lagi ya. Atau gimana? Kak, Apa-apa? Ya, silakan. tips tips nentuin state sama transisinya dong, Kak. Nentuin state. State tuh kayak kondisi apa yang membedakan dia sama kondisi yang lain gitu. Kayak sebenarnya kalau dikasih suatu soal kamu langsung semuanya jadiin state aja dulu pertama. Ya udah nih kasih soal NK. Wah, state-nya NK aja dulu gitu. Pertama mikir. Nah, nanti permasalahan kayak tadi tuh soal G gitu misalkan. Soal G itu kan aku state-nya dia soal G ya. Ya, misalkan soal G sih, soal H. Soal H dia kan apa namanya? Saya aku mikir tadi apa soalnya. Oh ya, PP sekarang angkanya berapa? Inti gilirannya siapa? Inti turnnya berapa? Turnnya sisa berapa? Nah, kamu mau jadiin state semua gitu. Yang kayak apa ya? Paling general lah. Kan udah nggak ada constraint lain dari soal kan selain ini. Dan jadiin state semua. Nah, padahal sebenarnya bisa kita kurangin state-nya kan sebenarnya ini. Karena misalkan kita simpan di awal gitu. Inti banyak turn. Kan nanti di int main-nya itu kalau soal G kalau nge-input n sama banyak turn gitu kan. Nggak perlu aku declare lagi dong. In nah, ini kan banyak turn ini apa ya maksudku? Banyak turn saya 5. Terus sekarang turnnya sisa 4 gitu. Kamu harusnya udah tahu dong itu giliran siapa. Ya kan? Ini kan awalnya kan kayak gini. Sebenarnya nanti ini bisa dihapus gitu. Nggak perlu state ini. Tapi nanti aja gitu. Nah, giliran tuh bisa dapat dari giliran nih sama dengan 0 awalnya, tapi ya dibilang ini sih. If turn mod 2 sama dengan banyak turn mod 2, berarti dia ada kan gilirannya ini si ada gitu loh ya, gilirannya si Vipin. Jadi giliran sebenarnya nggak perlu ya di state karena kita bisa mendapatkan giliran dari turn ini dengan menyimpan di global banyak turn. Tapi ya buat mikir awal kamu jadi state aja dulu. Terus misalkan jadi state banyak juga control Z-nya. Nah, misalkan jadi state kamu pikirin tuh kan udah selesai satu permasalahan. Biasanya state sama base case gampangan. Pikirin transisinya gimana. Transisi yang biasanya IDDP-nya di situ. Nah, pikirin transisinya setelah ngitung kompleksitas itu biasanya dihitung dari state dikali transisi. Nah, state-nya ini berarti angka itu bisa sampai 10.000 kan 1.000 sampai 9.000 sebenarnya, tapi ya kita anggap 10.000 lah. 10.000 giliran itu 2 tentu 100 kalau salah 100 per 1000 ya 100. Transisinya kan kita bisa naikin ribuan, ratusan, puluhan, satuan dikali 4. Ini kan kompleksitasnya masih oke kan 800.000 nih. Nah terus misalkan ya ini gilirannya 100 itu kan tadi menguntungkan kan tadi gak usah dijadiin state giliran kan nih jadi kehapus kayak gitu. Setelah kompleksitasnya ternyata gede banget, wah
baru pikirin tuh ngurangin state kah atau ngurangin transisi. Ya itu ya DP kayak mata umum gitu tergantung soal. Jadi banyak-banyak latihan sebenarnya sih. Tapi karena pelatnya cuman segitu doang ya, aku mungkin nanti kalau ada yang mau soal DP yang lain aku bisa kasih. Tapi ya banyak soal DP di luar tinggal cari sih. Kayak gitu sih cara nyari state. Kalau transisi ya, kalau caranya transisi gimana ya itu lebih susah lagi jawabnya. Tergantung soal banget lah itu. Di ya adalah seninya dari dikasih step gimana transisi biar sesuai sama soal kayak gitu. Dah, ada lagi? Gimana? Aku share screen yang tab kalau gitu. Gak ada ya? Gimana udah ngerti nggak? Ngerti yang aku jelasin nggak tadi? Dari siapa tadi yang nanya dah? Lupa aku Ian kalau ya nanya. Nah iya. Ngerti Kak. Oke, sip. Dah ada lagi mau tanyain? Aku ganti share screen-nya ya. Your skin is still visible. Oke, yang laptop aku coba bandingin. Oke. Oke, sudah selesai pembahasan. Gak ada yang mau tanyain. Kita ke materi. Materinya graf, nih panjang nih slide-nya. Niat full ya yang bikin. Jadi aku ngambil, wah nih dia nyatetin. Niat banget loh ya, saking ini lagi liburan kalau nggak salah. Kuliah lagi liburan, terus padanya 3 minggu. Wah pengajarnya enak tuh lagi liburan. Oh dia ngeliatin satu-satu submission tiap anak pesertanya detail X gitu. Entah gitu. Begitulah. Nah, tahu nah ini graf tuh ya graf. Syarat tahu kita bisa belajar graf, tahu pair atau stack. Nah ini atau ya, kamu cukup tahu pair aja kalau apa. Jadi pair itu misalkan bisa nyimpan 2 bilangan sekaligus. Jadi kalau pair tuh ya satu, ya gini. Ini kan ada 2 bilangan, akses bilangan pertamanya pakai first, akses bilangan keduanya pakai second. Cara bikinnya pakai make pair. Dah gitu. Ini kalau di out bakal 3,4. Karena awalnya dia di set, tapi akhirnya diubah juga. Oke. Terus gimana cara kalau 3 bilangan? 3 bilangan. Ya udah, pair. INT, komanya pair lagi. INT, koma INT. Ya, jangan lupa aksesnya jadi beda nih, jadi a dot first buat bilangan ini. Buat yang ini jadi a dot second dot first. Kalau bilangan yang ini jadi a dot second gitu. Kan nulisnya jadi panjang kan. Kalau kamu tadi lihat templateku ada kayak nge-define gitu. Bisa pakai define. Define first F. Nah, tapi jadi kalau kamu nge-define gini, kamu jangan pakai maaf jadi merah. Nge-define first F itu ya. Gampangnya pakai 2 aja lah. First to fs gitu misalkan. Jadinya nih a.fs aja gitu kamu nulisnya. Kayak gitu sih, bisa. Jadi singkat. Cuman mempersingkat tulisan doang kok. Hati-hati kalau misalkan jadi F, kamu nggak bisa pakai variabel namanya F. Nanti dia bakal keubah jadi first gitu namanya. Bakal rancu sih. Masih aman kan ada variabel namanya first. Ya, apa nggak aman ya? Ya, amannya sih pakai 2 aja. FS lah, kayak gitu. Nah, stack ya. Di sini konteksnya biar kayak pair aja gitu.
Jadi kayak bisa nyimpen ada suatu, kamu kayak intinya bikin tipe data baru gitu loh. Tipe data namanya A. Nah, tipe data A ini isinya adalah 3 integer. Nah, nih kalau mana ya? Oh, ini nggak jelas ini. Ada C. Jadi ini kamu bisa nanti di sini A Salman gitu. Kan A itu tipe data. Kayak nge-declare gitu. A Salman. Nanti Salman dot B gitu. Ya bayanginnya kayak tipe data gitu. Salman dot C. Salman dot D gitu. Ya, ini struct cuma ya konteks ini cuma buat biar ya pair. Jadi kalau pairnya 5 mau butuh 5, kalau di sini kan tinggal nambahin koma satu lagi. Kalau di sini kan bakal panjang nanti aksesnya. Dot second, dot second, dot first, dot second, dot second, dot second gitu. Tapi ini konteks baru lagi itu. Kalau mau belajar struct, kamu belajar konstruktornya gimana? Ya, gampang sih kalau niat. Ya. Tapi ya, pakai pair aja. Aku soalnya pakai pair sih, tapi nggak apa kalau kalian pakai struct. Oke, vektor tahu lah ya. Sangat vektor Q tahu lah ya. Nah, lalu apa itu? Ini ada tambahin lagi sih stack house-nya. Tapi vektor kan mirip stack, jadi tahu vektor pasti langsung tahu stack sih. Apa itu graph? Ya, ini graph. Contoh gambar graph. Jadi dia ada ini node namanya. Node. Terus ini ada edge. Nanti jelasin kayak di bawah deh. Nah, ini graph, ini juga graph. Nah, jadi intinya graph yang dua nih. Node atau vertex sama edge. Oh, ini enak banget nih slide-nya. Aku tinggal kasih kalian ngerti sih biasanya. Aku tahu graph tuh pertama kali juga pas kayak gini. Pas Blada. Slide-nya bagus. Ini node atau vertex namanya 1. Ini juga vertex namanya 2. Nah, ini konteksnya membahas apa itu vertex atau node. Nah, ini namanya edge. Ini maksudnya. Bukan keseluruhan gambar. Ini. Nah, gitu. Nah, jadinya berdasarkan tadi node dan edge, jadinya kategori graph tuh bisa jadi 4. Nah, kan tadi edge tuh kalau kamu bikin pengertianmu sendiri ya, edge tuh yang menghubungkan 2 node gitu lah. Pasti 2 node lah. Pasti 2 node. Jadi nggak ada kayak graph yang misalkan 3 ini dihubungkan oleh 1 edge. Ini 1 edge. Ini nggak ada. Graph tuh pasti ya edge-nya tuh 1 ke 2 gitu. Maksudnya ke 2 node. Nah, ada 2 kategori graph. Jadi ada undirected, directed, unweighted, sama weighted. Bisa kepecah karena ya maksudnya tiap-tiap undirected, directed nih bisa unweighted, weighted, jadi ada 4. Jadi kalau undirected, unweighted tuh jadi kayak edge-nya sih ngeliatnya. Edge-nya itu tidak berarah dan tidak punya berat. Jadi bisa kalau kayak gini biasanya ngebayanginnya 1 bisa ke 2, 2 bisa ke 1 juga. Kalau undirected tuh. Tadi 1 ke 2 dan 2 bisa ke 1 gitu. Kalau undirected. Nah, kalau directed tuh sesuai arahnya kan nih ada panahnya nih, kelihatan. 1 ke 2. Nah, ini dipakai IG mbakku. Rame ini. Ini 1 ke 2 doang, nggak bisa 2 ke 1 kan. Sesuai panahnya lah. Kalau panahnya ke sini ya 2 ke 1. Ya, terus ya weighted ya. Berarti ada beratnya gitu, ada cost-nya atau ya sesuai soal lah. Ada weighted. Jadi misalkan 1 ke 2 bayarnya 5 atau 1 ke 2 kamu dapat energi 5. Kayak gitu. Nah, macam-macam jenis graph berdasarkan bentuknya nih. Ini tree. Tree itu jadinya nggak ada cycle, jadi nggak ada yang apa ya, bisa mulai dari satu titik balik ke titik itu lagi tanpa melewati edge yang sama. Kan nggak ada ini tree. Terus
complete graph. Itu jadi setiap node bisa ke node lain, bisa punya edge langsung ke node lain. Jadi bisa pakai satu edge doang buat ke node lain. Nah, terus buat tree ini, bentar aku mau bahas tree. Tree ini kalau semua node terhubung ya, semua node terhubung di suatu tree, misalkan node-nya ada n, edge-nya itu pasti n-1. Banyaknya maksudnya. Jadi ini kalau ada 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, dia bakal 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 edge-nya, pasti itu. Jadi bentuknya tree-nya apapun gitu, misalkan ya tree garis kan juga tree ini. Kan ini terhubung kan, maksudnya dari suatu node bisa ke node lain pakai edge gitu, bisa jalan. Kalau ini kan misalkan 2 mau ke 4 ya lewat sini. 6 mau ke 4 ya lewat sini. Ada caranya. Kayak gitu. Ada suatu cara buat ke situ. Ini ya, ini cuman informasi. Terus ada complete graph. Complete graph tadi yang aku bilang bisa ada direct langsung. Planar ini nggak ada yang apa namanya berhimpitan. Kayak kan tadi ini nggak planar karena ini nih ada perpotongan ini. Nah, ini cuma sebutan doang. Kalau tadi ini sebenarnya planar karena 1/3 bisa kayak gini bikinnya. Kayak gitu. Masih planar. Tapi planar pokoknya ada edge yang kalau digambar, wah ya kan susah kalau jadi kalian. Kalau digambar nggak ada yang berhimpitan. Nah ini ya planar itu cuma sebutan. Nah, ada edge yang temukan. Wah ini lupa dihapus. Directed acyclic graph. Ini tuh ya berarah, tidak ada cycle, sebuah graph. Kayak gitu. Nah ini kan kalau ini undirected ini jadi cycle kan. 1, 2, 3, 4 ini. Karena dari 1 bisa balik ke 1 lagi. Tapi kan ini directed. Nah kalau directed harus lihat arahnya. 1 cuma bisa ke 2, 1 bisa ke 4. Tapi 2 nggak bisa ke 1 gitu. Kan kalau kamu udah jalan ke 4, kamu nggak bisa balik ke 1 lagi gitu. Jadi kalau lihat dari arahnya dia nggak ada cycle kan. Nah ini lumayan penting sih. Biasanya graf yang kayak gini, kamu bisa mikir buat ini di DP. Nggak perlu pakai. Ini bisa di DP. Nggak perlu pakai graph things gitu. Nggak perlu pakai cara graph. Karena bisa di DP karena ini tuh kayak base case yang tidak ada panah menunjuk ke dia, ini kayak base case. Lalu yang lain kayak bisa dihitung, dilihat dari panah yang menunjuk ke dia gitu. Sama kayak soal G, kan tuh kayak graph sebenarnya kan. Tapi itu dia DAG, jadi kalian bisa melakukan DP di situ. Kalau dia nggak DAG, terus ditanya shortest path, harus pakai Dijkstra namanya, pakai cara graph. Nah, kalau kamu lihat di soalnya G lah, soal G kan, dia nggak ada cycle-nya kan, nah, makanya itu bisa di DP. Kayak gitu. Ya, DAG, bipartit. Nah, bipartit itu pokoknya bisa dijadiin 2 kubu, lalu edge-nya cuma dari kubu pertama ke kubu kedua. Nggak ada edge yang dari saling di satu kubu. Ini nggak ada kan. Nah nih cuma teori, nanti ini ada perkembangannya buat Platnas 2 udah masuk sih. Main-main bipartit graph kayak maximum matching. Terus nanti maximum matching nanti ada max flow kan. Max flow itu di graph juga. Itu Platnas 1 malah udah masuk sih. Ya, udah mulai masuk. Turnamen graph ya. Apa ya turnamen graph? TF, aku nggak tahu. Soalnya turnamen graph ya pokoknya yang bentuknya kayak gitu. Bisa 3 juga sih. Ini nggak penting sih, ini cuma sebutan. Ini tree. Kalau tree-nya banyak jadi forest gitu. Ya, ini bener sih sebutannya. Kalau mau cari forest graph ada kok. Tree yang ada banyak gitu, nggak saling terhubung ya kan forest. Tree-nya banyak soalnya. Ini juga forest. Apaan sih nggak jelas. Cuman diubah aja. Wah niat banget ya ini yang bikin.
per slide nih dia bikin. Nah, representasi graf. Nah, graf itu kan tadi kayak cuman gambaran kalian gitu kan. Gimana cara ngoding graf itu? Nyimpen edge, nyimpen node, kamu kan nggak mungkin nyimpen gambarnya gitu. Nah, caranya gini, ya ini caranya. Misalnya inputnya gini, base pertama n base berikutnya x, y, k. Yang berarti jarak x ke y adalah k. Nah, gitu. Ada 3 cara, agency matrix, agency list, edge list. Ini sebenarnya bisa kalian baca sih. Cuman aku sambil jelasin aja. Nah, ini kan tadi kan, yang kategori, 4 kategori tadi. Jadi inputan yang kayak gini, itu bisa ada 4 kemungkinan. Undirected, unweighted, weighted, directed. Nah, tiap kemungkinannya itu bakal kayak gini. Jadi kalau adjacent, apa ya, ini agency matrix sih masih mainnya. Ini agency matrix. Ya, ini agency matrix. Ini bakal nyimpen. Jadi kalau kamu dikasih input n itu artinya banyak node-nya n, ya kamu langsung nyiapin matriks n kali n. Misalkan row ini buat asal, ini buat tujuan. Dari suatu keterhubungan langsung. Jadi kalau di input 1, 2, unweighted, dan undirected, artinya kan 1 bisa ke 2, 2 bisa ke 1. Nah, makanya kayak gini. 1 itu menandakan 1 bisa ke 2. Kan ini satunya ada di, misalkan ini array namanya, ini array 2, 1. Kan? Kalau yang ini, dia adalah array 1, 2. Ya, bisa dilihat dari indeksnya. Kan ini sama dengan 1, artinya U bisa ke V. Gitu. Kalau 0, dia nggak bisa. Artinya. Kan kalau unweighted kan cukup terhubung atau enggak. Gitu. Jadi 1 atau 0 aja nyimpennya. Ini undirected, unweighted. Nah, kalau undirected weighted ya, sesuai weight-nya yang disimpan 5. Terus bisa aja kan, apa namanya. Jadi kalau kamu bayangin, lah ini 0 artinya apa jadinya? Kan jadinya sama aja kan. Antara kayak gini atau kayak gini dia dengan edge 0. Iya, sama aja. Karena biasanya kalau ini cost 0 ini artinya kayak dia sebenarnya 1 node gitu. Kayak tidak perlu bayar untuk pindah kan jadinya dia jadi 1 node aja gitu. Ya sama aja jadinya. Ya ini perlu dibalikkan juga sih kadang. Kalau weighted yang dia tidak terhubung sama dia terhubung dengan edge 0, dia bakal sama nyimpennya. Ini hati-hati sih. Bisa ya, bisa kamu nge-handle itu harus kadang. Ya kadang ini kasusnya bisa it's okay kayak yang tadi aku jelasin, atau ya harus di-handle. Nah, ini dia bakal nyimpen weight-nya. Sedangkan kalau 0 itu artinya tidak terhubung, ya perlu di-handle masalah tadi juga. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau directed, ya kalau unweighted, kalau directed kan ini 1 ke 2. Cuman bisa 1 ke 2 kan, ini makanya nih array 1, 2-nya doang, yang 1 ini 0 dia. Tidak terhubung, ya kalau weighted, ya udah. Gini caranya merepresentasikan graf ke codingan. Udah nih, ini udah jadi gambaran grafnya sebenarnya kayak gini. Kamu cukup bikin kayak gini aja. Dan ini gambaran graf sesuai sama yang kamu maksud, karena graf itu yang terpenting kan cuman ada berapa node, terus node apa ke apa yang terhubung langsung. Sebenarnya cukup itu kan. Dari situ kamu bisa ngegambar, dan juga sebaliknya dari gambar kamu bisa bikin ke situ, ke yang tadi, ke array 2 dimensi. Jadi merepresentasikan graf itu hal seperti ini cukup kan, tidak usah digambar, komputer mengerti gitu kan, kayak gitu. Nah terus code-nya jadinya gini, ini enak, sudah dikasih contoh code juga. Ini bisa disesuaikan ya, jadi ini contoh buat apa ini? Ini contoh buat undirected weighted. Jadi dikasih weight-nya sih. Jadi kalau nggak dikasih weight, ini bisa dihapus, nggak mungkin dikasih input dong kalau unweighted.
input weightnya bisa dihapus, terus ini cukup diganti 1 aja kayak gitu. Terus kalau misalkan directed ya ini cukup dihapus, kan cuman bisa A ke B jadinya, bukan B ke A juga kayak gitu. Oke. Lanjut, adjacency list nih kita kayak hanya cukup menyimpan yang ada saja. Misalkan tadi contohnya kayak gini, adjacency list bakal kayak gini. Nah, jadi adjacency list itu dia pakainya vektor, bukan array 2 dimensi. Vektor integer. Vektor integer kan kamu bisa bayangin nih seperti array. Terus aku bikin hub nih kayak hubungan gitu. Biasanya hub namanya. Hub, terus kamu nyiapin 100.000. Nah, kalau kamu bayangin ini nih sebenarnya, misalkan kamu agak susah bayanginnya nih kayak, jadi kamu bisa kayak gini. Hub 0 itu sebuah vektor integer, hub 1 itu sebuah vektor integer kayak gitu. Sampai hub 100.000. Karena dia sebuah vektor, kamu bisa nge-push back. Push back anggap aja B ya. Push back 1 itu bisa kayak gitu. Hub 1 dot pushback 2 itu bisa. Karena kan hub 0 itu sebuah vektor, hub 1 sebuah vektor. Jadinya kalau dibayangin ya kayak array, kayak nyiapin ada vektor punya vektor banyak gitu. Soalnya kan yang array-nya yang ini, yang vektornya. Vektornya jadi banyak. Terus tiap itunya vektor kayak gitu. Nah, jadi kayak gini dia. Kamu kayak nyimpen di vektor, terus nanti hub satunya dot pushback B gitu bayanginnya. Kayak apa ya? Kan satu itu terhubung kedua. Ya kamu kayak masuk perlu tahu gitu, satu terhubung sama siapa aja, dia kayak tinggal lihat vektornya gitu. Isi vektornya apa aja sih? Ada 2, ada 4, ada 5. Berarti satu ada garis kedua, ada garis keempat, ada garis kelima gitu. Edge kedua, edge keempat. Nah, kalau directed ya karena satu cuma kehubung kedua, dua nggak ke satu kayak gitu. Kalau vected, nah ini pemanfaatan pair. Nyimpen juga dia satu kehubung kedua, costnya berapa? Ngelihat secondnya. Dot firstnya itu kemana, secondnya itu kemana, kayak gitu. Oke, ini udah dipahami sih masih. Nah, jadinya kayak gini berubah. Dia nyimpennya pakai jarak namanya. Nanti ya ini bisa diubah, misalkan dia unweighted, dia bakal dihapus aja. Terus ini nggak usah make pair. Terus ini bisa int doang. Misalkan unweighted. Kayak gitu ya. Terus ya ini contohnya yang undirected weighted. Misalkan kayak tadi aja sih, kalau directed ini cukup dihapus sudah. Kayak gitu sih. Terus ini aja cara lain, edge list. Ya udah, misalkan dikasih edge-nya apa ya, simpan aja ke sebuah vektor gitu. Jadi kamu cuma punya satu vektor gitu, tergantung tipe datanya apa, tergantung undirected, undirected weighted-nya, edge gitu, satu edge-nya itu, satu vektor aja gitu. Kalau undirected ya udah, misalkan dibaca input 1,2 ya udah tinggal push ke edge pair 1,2. Nah, ini sama tapi kamu jadinya kayak tergantung cara kamu ngodingnya sih. Jadi karena kamu udah mikir nih directed, ya udah berarti kalau ada 1,2 kamu mikirnya kayak satu bisa kedua tapi dua nggak bisa ke satu di codinganmu, di cara handlemu di codingan selanjutnya gitu. Cara nyimpannya sama kayak gitu sih. Nah, codingnya ya udah tinggal baca input, push back aja langsung ke edge. Nah, terus pakai yang mana? Kan ada 3. Nah, ini ada perbandingannya. Pengecekan ada atau enggak, kayak ada nggak edge dari 1 ke 2. Adjacency matrix kan 1 kan, tinggal ngecek pakai ininya dia. Apa ya namanya? Indeksnya dia. Tapi kalau adjacency list kan
kayak bolong-bolong gitu kan. Kalau misalkan nggak ada hubungan dia nggak bakal push ke vektornya dia gitu. Jadi misalkan satu kedua terhubung apa enggak, dia bakal butuh ngecek vektor hub tadi kan, vektor hub satu kamu for isinya apakah ada dua atau enggak kayak gitu. Edge list ya, edge lah di for-nya edge-nya kan harus semua edge gitu. Jadi edge list kayak nggak pernah dipakai sih mah, karena bakal lama juga buat yang traverse. Nah ini traverse nanti lah, traverse tuh ada BFS dan DFS traverse namanya. Nah ini ada dari tahun ke tahun tuh. Kalau kamu bisa BFS DFS kayak meningkat gitu poin yang saya dapatkan. Ini missing nggak dicari tahu aku. Wah ini niat banget yang bikin ya, sampai ada poin tahun ke tahun. Nah terus BFS langsung kasih codingannya dong. Astaga. Ini jadinya dia pakai agency list. Jadi BFS tuh kayak traverse ngitung jarak undirected ya, undirected enggak sih, kalau undirected masih bisa. Apa namanya, unweighted jarak weight graph-nya unweighted, terus ngitung jarak dari suatu titik ke titik lain. Nah ini pakai BFS. Jadi dia tuh sifatnya per layer gitu, per jarak gitu. Jadi misalkan kayak gini ya BFS, misalkan codingannya kayak gini BFS, dia jadinya ada start nih, dimasukin ke queue, terus bakal queue.found-nya bakal diambil, terus ngeliat tuh mana aja, dia bisa kemana aja dari queue.found. Ya pokoknya misalkan ada codingan kayak gini, dia sifatnya bakal kayak gimana. Nah itu, ini buat ngeliat BFS-nya. Jadi BFS sih. Jadi awalnya queue-nya kan nge-push 0 nih, misalkan startnya di 0, nge-push 0 dong. Terus pop 0 dan dia bakal nyimpen ke now kan, nyimpen ke now. Nah ini lagi ada di now, dia diputin. Nah terus dia ngeliatin yang apa namanya berhubungan sama 0. Kan tadi kalau dilihat kan dia ada ngeloop vnow.size, ngeloop vnow kan sebenarnya ini, ngeloop isi dari vnow, karena nanti kan diaksesnya vi gitu. Berarti ini ngeloop isi dari, wah ini salah ini, bukan vi, ini caranya nih, kodenya salah nih, harusnya ini v apa yo, duh kok nggak bisa nulis vnow i, jadi vnow index i gitu, vnow index i sama dengan minus 1 enggak, kayak gitu kan. Jadi ini kayak ngeloop isi vnow, makanya ini artinya ngeloop yang sebelahan sama 0, nge-push apa aja sih, 1, 2, sama 3 kan, dan di-push ke Q karena dia jaraknya minus 1, nge-push 1, di set jaraknya jadi 1, ya ini bayanginnya gitu, nge-push 2, ubah jaraknya, ya pokoknya dari kode ini aneh sih, biar ngerti BFS sih sebenarnya. Jadi dikasih codingannya dulu 2, 3, nah ini seterusnya nih, di-push ke Q, terus ngambil dari Q-nya, kan udah nih stop nih, maksudnya keluar dari for nih, balik lagi ke putih lagi. Nah terus di pop, iya habis itu kan udah ke next, ke atas lagi ke yang while paling atas, dia ngepop Q-nya 1 kan, tadi kan ya masih ada 1, ambil satunya jadi hilang, ambil sekarang 1, now-nya di 1 ya, dan seterusnya. Nah nanti hasil akhir bakal kayak, wah nih dan seterusnya nih, lihat banget nih, what the fuck. Nah bakal kayak gini nih terakhir, bakal nyimpen kayak jarak kan sebenarnya. Ini 1 ya, karena jarak 0 kedua kan 1, ini 2, jarak 0 kedua kan 2, kalau lewat dari sini dia 3 tuh, jarak terdekatnya 2, kayak gitu. Nah bayanginnya gini, terus kalau grid map dia BFS-nya ya, misalkan grid tuh kayak gini,
grid nanti bisa kebayang kalau pas dia gambarin grid itu misalkan kayak gini. Ini kan graf juga kan sebenarnya. Kan biasanya dari suatu titik bisa ke titik sebelahnya gitu. Bisa ke sini. Aduh, kenapa aku contohnya di titik paling atas ya? Misalkan dari satu titik sini bisa ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Boleh dong kamu bikin grafnya aja kayak pakai agency list. Titik IJ terhubung sama I-1 J-1. Enggak ding, itu ke sini. Terhubung sama I-1 J ke atas kan. Terhubung sama I plus J-1 ke kiri. I, J plus 1 kanan, I plus 1, J ke bawah. Dibikin gitu, di agency listnya. Boleh sih, tapi kan kayak sifatnya grid kan dia mirip gitu pokoknya. Terhubungnya sama atas, kanan, kiri, bawah. Gak usah, gak butuh dia. Gak butuh agency list matrix. Yang penting kita tahu X, Y, Y ini biar lebih gampang. Kalau ke atas dia bakal kan, kalau 01 dia bakal ke kanan, kalau 10 dia bakal ke atas kayak gitu. Soalnya nanti, bisa dilihat sih codingannya. Ini enak sih udah dikasih codingan. Nih, kalau BFS dia bakal tuh plus XXI plus YYI. Nah ini ada for nih. Nah secara tidak langsung kan nih for-nya bakal nge-for ini. Ini itu merepresentasikan yang sebelahan sama dia. Misalkan nih I, J kan XXY-nya kan ada 0,1 tuh. Dia bakal ke I, J plus 1 gitu. Jadi biar cepet nih nge-for. Ini saya bisa dipecah sih kayak kamu ke atas nanti dia nextnya adalah XXI, XXI min 1, J kayak gitu. Bisa tapi kan lama gitu. Mending nge-for kan isi for-nya juga mirip gitu. Oke, mending nge-for. Nah, ini buat yang kalau ke kanan berarti ini buat kalau ke bawah kan I plus 1, J. Terus ini buat yang ke kiri ya, kiri. Ini buat yang ke atas. Gitu. Jadi lebih enak ngodingnya. Ya, nanti kalian kalau apa ya? Ya, intinya BFS buat jarak kalau undirected gitu. Nge-traverse. Nah, nanti kelihatan dari grid nih. Kalau grid misalkan ini mulai 0, nanti ini bakal 1 gitu. 2 3 4. Makanya BFS tuh kayak nyimpen jarak terdekat gitu. BFS tuh kayak per layer gitu. 0 yang sebelahan sama dia apa aja sih? Nah, yang sebelahan sama 1 sebenarnya dia juga ngecek bawahnya ini. Oh, 0 nih, tapi udah pernah dikunjungi sebelumnya. Makanya dia nggak ngupdate jadi 2 buat yang titik 0 ini. Kayak gitu. Makanya dia bisa nyimpen jarak gitu. Kayak gitu sih BFS. Dan seterusnya. Kalau DFS sama aja, tapi jangan pakai queue, pakai stack. Dah, gitu. Udah. Bedanya diganti stack, terus dia bikin lagi. Astaga. Kalau DFS dia bakal depth first search karena pakai stack, dia bakal habis 0, dia kan ke 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3. Nah, oke. Kan top of stack-nya bawah ya, ingat ya. Top of stack-nya bawah. Nanti dia salah copas, kasihan masih harus ubah yang atas. Nah, top of stack-nya yang bawah. Makanya pas ngepop kan ngepopnya 3 harusnya. Nah, popnya ini. Kan stack itu yang terakhir di push, yang di pop pertama kali. 3 dia bakal ke 6. Seterusnya nanti kalian coba bayangin misalkan jadiin stack. Nah, bedanya nanti bakal di sini. Di terakhir lah, lihat yang tak mulai terakhir. Di terakhir. Nah, astaga, ini contohnya jelek. Kalau pakai DFS jadinya dia nggak bisa nyimpen jarak sih. Tapi lalu gunanya apa DFS? Kalau bukan buat ngitung jarak, buat apa dong? Biar lebih cepat nge-traverse saja. Ada caranya harusnya. Nah nih, DFS juga bisa pakai recursive. Astaga.
Nanti dicarilah. DFS pakai rekursi itu gini. Lebih simple gitu. Misalkan DFS. Tinggal pakai rekursi aja, nge-for. Ini visit now-nya jadi true. Jadi true. Terus nge-for isi hoop-nya tadi. Hoop-nya yang terhubung sama dia. Misalkan disimpan di next ya. Bakal langsung DFS next gitu. Udah. Oh ini harus di if sih. If next belum ke visit next, maka dia DFS. Kayak gitu sih. Gunanya DFS buat nge-traverse aja gitu. Misalkan bayanginnya gini. Tapi semua yang di solve pakai DFS bisa pakai BFS. Cuman kan ini lebih singkat codingnya. Misalkan gini, kamu dikasih graph. Pengen tahu ada berapa keterpisahan. Keterpisahan tuh ya ini ada 3 berarti keterpisahannya. Kayak gitu. Ditanya kayak gitu, dikasih graph, dicari keterpisahan. Nah, itu bisa pakai DFS. Kamu kan nge-for loop aja n-nya. Nge-for loop 1 sampai n. Terus kalau dia belum ke visit i, dia bakal DFS i. CNT plus CNT-nya awalnya 0. Terus nanti di luar for kamu si out CNT. Nah, ini udah jawaban. Kenapa gitu? Karena ini kan misalkan ini nih belum ke visit, masuk nih ke sini. Dia bakal kode DFS-i-nya gini bentuknya. Nah, gini. Dia bakal manggil DFS. Nah, bayangin ya DFS tuh traverse tuh kayak mengunjungi gitu, menelusuri. Traverse tuh menelusuri graph. Satu sebelah nama siapa dijadiin visitnya true, kan gitu kan. Sebelah nama siapa lagi, terhubung sampai mana semuanya jadiin true gitu kan. DFS. Ya udah nih bakal jadi true semua kan. Sekali not visit kamu DFS, ini bakal jadi true semua seisi ini. Ya kan? Nah, terus nanti kalau ketemu yang nggak visit lagi, entah di sini, nanti teman-temannya dia yang satu kumpulan ini dia bakal jadi terus semua. Terus ini juga bakal jadi terus semua. Otomatis CNT bakal sama dengan hal itu gitu. Kalau kamu CNT-nya plus di kayak di NT min-nya gitu. Kayak gitu sih bayanginnya. Traverse tuh kayak menelusuri graph gitu. DFS tuh hal tersebut gitu, menelusuri graph. Kayak kan misalkan nyari jarak kan. Kalau pakai BFS dia menelusuri gitu. Jadi kalau kamu BFS dari 0, BFS dari not 2, kamu bakal dapetin semua jarak 2 ke semua titik. Jarak 2 ke semua titik. Karena dia ditelusuri gitu. Kayak gitu sih. Jadi semuanya pasti langsung dapet. Meskipun yang tanya cuma jarak 2 ke 4 gitu. Kayak gitu sih. Udah ada yang tanyain nggak? Udah sih ini. Sebenarnya lingkupnya OSN masih nambah lagi sih graphnya, ada MST, shortest path. Tapi ya ini aja dulu sih. Gimana? Kak, Ya. biasanya kalau nyari langkah minimum itu pakai shortest path apa DP, Kak? Tergantung kan tadi kayak konteksnya. DP tadi syaratnya apa? Harus DAG gitu. Soalnya kan DP nih bayanginnya misalkan soal G tadi ya. Soal G nih. Dia kan bentuknya gini kan. Nah, ini dia DAG, makanya bisa di DP. DAG artinya apa ya? Kamu bisa ngitung dari ini duluan gitu sebagai base case. Habis itu buat ngitung ini dia bisa ngelihat dari yang terhubung sama yang ke dia itu siapa. Oh, ini ambil minimumnya. Dia jadi minimum pasti kayak gitu kan.
Kalau ini juga terhubung sama dia, oh ini dia jadi minimum pasti. Terus ini juga dia bisa ngambil dari yang atas sama kanan atasnya. Nah, makanya buat ngitung ini harus terhitung duluan ini sama ini. Kayak gitu. Harus terhitung duluan. Jadi ini benar. Tapi kalau misalkan aku bikin satu spotnya itu gini. Apanya namanya? Grafnya itu gini. Ini beda lagi startnya. Kayak gini deh. Misalkan. Mana lagi yang mau aku ubah? Udah kayak terhubung semua gitu. Ya pokoknya jadi ada cycle-nya gitu. Kamu bakal misalkan segini aja dah. Kamu bakal bisa aja kayak tuh bingung mau bikin contoh gitu. Ntar. Mm, mm, mm. Mm, mm. Kayak gini. Tak 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 tak. Kayak nah gini. Kayak misalkan kamu titik awalnya di sini jadinya. Titik awal di sini nih. Buat ngitung shortest path di sini, nilai minimum di sini nih. Nilai minimum di sini nih. Si ini nih. Kan ini arahnya ke atas. Nah, belum tentu ini kan paling minimal. Misalkan ini jadinya costnya di sini sih. Costnya misalkan di sini ya, di edge-nya. Costnya di edge-nya. Nah, belum tentu kan ini paling minimal. Karena dia bisa aja ke sini. Lewat yang ini nih. Ke kiri nih. Sama bisa lewat ini muter-muter gitu. Ke sini, 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 ke sini. Bisa aja minimal kalau ini ada negatif gitu misalnya. Negatif 2, negatif 3. Ini nggak bisa di-solve pakai DP jadinya. Jadi pakai shortest path. Kenapa begitu ya? Karena cyclicnya itu tadi yang bikin nggak bisa. Sebenarnya yang masalah ini tetap bisa sih, yang muter. Tapi yang jadi masalah yang itu, yang cyclicnya. Karena kita nggak bisa kalau pakai DP cyclic berulang-ulang gitu. Nah, kayak gitu sih. Kalau yang muter ini masih bisa sih karena itu kan tinggal dia ngecek, tetap bisa sih ngecek dari kirinya sama bawahnya. Tapi kalau yang cycle-nya ini, cycle yang disebabkan sama ini, dia jadi gagal DP-nya. Karena dia bisa muter-muter terus di situ kan. Muter-muter dulu kalau dia negatif, muter-muter terus sampai minus tak hingga kan tuh paling shortest. Nah, gitu sih. Jadi permasalahan di graph kalau DAG itu bisa DP. Buat shortest path bla 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 tuh harusnya kalian bisa mikir di DP-nya, di DP-in itu kalau kayak nggak dibilang kalau DAG itu pastiin ya bukan DP sih. Jadinya hampir pasti bukan DP. Ya kayak gitu sih. Ini masih BFS DFS. Ya tadi yang buat yang naik shortest path ya itu belum dibahas juga di sini. Semoga aja ntar pikatan bahas dah. Halnya ya waktunya mepet. Terus kalau aku kasih soal ada ceritanya juga takut nggak apa ya. Aku mastiin kalian bisa BFS DFS dulu aja sih. Yang penting soalnya udah agak tingkat lanjut. Buat yang OSN tuh dia termasuk silabus baru gitu. Jadi ya aku cukup pede sih. Kalaupun keluar juga pasti satu soal dan itu subtax terakhir. Buat yang Jigsaw. Oh ini banyak banget aku mau scroll ke atas. Jauh. Gimana ada pertanyaan nggak? Nanti di aku kasih. Jadi buat coding BFS DFS kalian bisa lihat codingannya. Bisa nyoba copas. Terus nyoba di soalnya beneran apa enggak. Gimana? Ntar aku lihat lagi. Iya. Kalau
graf yang bisa teleport gitu gimana Kak? Teleport tuh gimana maksudnya? Ya tetap tadi, yang penting kamu bisa merepresentasikannya. Teleport tuh misalnya bisa sebelahan, bisa kayak grid gitu misalkan. Kayak grid. Aduh, nah nih kayak grid nih. Misalkan ya, kayak grid terus mungkin ya maksudmu teleport tuh kayak grid gini, bisa ke atas kiri kanan bawah. Tapi ditambah sama soal ini ada suatu inputan bisa langsung gitu. Ini bisa teleport ke sini gitu misalkan. Atau ini bisa teleport ke sini. Ya kayak tadi, yang penting kamu bisa merepresentasikannya sih. Jadinya kan selain dari graph input yaitu atas kiri kanan bawah, kamu harus bisa nanti pas traversal kamu ngecek dia bisa teleport kemana sih, bisa teleport kemana. Nah kayak mana ya codingannya ya. Nah kayak gini. Nanti selain ke atas kiri kanan bawah, di bawah ini ngecek si current ini, cur ini, titik i, j, teleportnya kemana aja. Teleportnya misalnya ke A, B, C, D. Ya, ini kamu handle lagi. Dicek hal yang sama seperti di dalam. Validkah AB? Terus distance-nya udah pernah dihitung belum? Kalau belum, kamu push ke PK gitu. Kayak jadi nambah edge aja gitu. Intinya. Kan di representasiannya gitu. Nambah edge aja gitu langsung gitu. Udah. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, gak ada. Nah, aku nge-save ini ya dulu. Kontesnya aku start 10.47 deh, 10.47. Ya, pertanyaan nggak? Dibuat MST sama Jixtra. Aduh, gimana ya emang waktu pelatihan sedikit. Waktu sini MST kayak nggak mungkin 15 menit. Kita sudah kasih di grup. Terus ya. Silakan coba kerjakan. Semangat guys. Nanti ya kalian baca-baca MST Jixtra. Cuman aku cukup pede sih itu. Apa ya? Kayak perbedaan antara emas dan perak atau perak dan perunggu aja gitu. Buat dapat medali maksudnya cukup, semoga cukup ya, emang keterbatasan Prada gimana lagi.
Tapi ya bagus kalau kamu habis ya baca-baca MST sama short sepatu boleh. MST itu minimum MST minimum spanning tree. Ya oke. Terus aku taruh ke drive. Taruh ke drive pembahasan sama ini. Oke, sebentar. Pin drive juga bisa lihat-lihat, bisa contoh. Ya setidaknya buat yang codingan nggak bisa dicopas ya kalian bisa ketik ulang kan sekalian mengerti. Oke. Dah. Kalau nggak ada pertanyaan mau di-conclude sih. Jadi silakan kalau ada yang nanya dulu aja. Kak, Ya, latihan soal hari ini dibahas enggak ya, Kak? kayaknya aku bakal kasih pembahasannya malam itu, tapi lihat aja. Silakan besok udah enggak. Kayak itu sih. Nanti kalian bisa masih nanya-nanya sih besok, lusa atau apapun nanya fisik aku masih aku jawab sih. Tapi seperti biasa kayak aku kan ada telat gitu kadang jawabnya. Ya tunggu aja 30 menit, sejam, 2 jam. Gak nyampe sehari sih biasanya. Kalau ada orang ngechat aku. Ada saat dimana aku ngecek HP gitu. Apalagi bener kan Jumat Kang, waduh aku ada ketinggalan. Diman, ya silakan. Nah, kalau gitu aku tutup. Silakan mulai mengerjakan. Meet kali ini aku simpulkan sampai sini. Aku simpulkan siapa ya? Aku apa ya namanya ya? Udah aku tutup sampai sini. Ya makasih udah datang. Boleh live. Ya, gitu. Selamat